itu menandakan bahwasanya masyarakat Indonesia adalah pecinta-pecinta ilmu Allah Subhanahu wa taala. Juga pecinta-pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap ada kegiatan solawat kepada baginda Nabi, tak langkin onceng, tak langkin undang, datang tibi. Saya rasa kuat aku beri undangan sampai datang orang sepanika kan sengki. Ingat satu cerita. Ada satu syekh dari kota Yaman kemudian pindah ke kota Makkah. Namanya Syekh Ismail Zain Al-Yamani Sumal Makki. Beliau bermimpi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpi beliau, baginda Nabi telah berkumpul atau sedang berkumpul dengan umatnya. Ada yang banyak, ada yang sangat banyak sampai tidak ada ujungnya. Cek banyak, isitung golongan, isitung kelompok ni cek banyak. Apa long sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Ismail ini bertanya kepada baginda Nabi. Saking kaget dan herannya beliau melihat kepada kelompok dan golongan tersebut, saking banyaknya, tidak ada ujungnya. Ya Rasulullah, golongan itu dari mana wahai Rasul? Baginda Nabi menjawab, itu golongan, itu orang-orang yang sangat banyak, tidak ada ujungnya, itu dari Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang sangat saya hormati, saya takzimi, hadir di tengah-tengah kita Kiai Haji Khairuzzat Maddah, juga Habibana Al-Habib Fahmi Al-Attas dari Kota Lawang, Malang. Kepada para habaib-habaib hadir juga di tengah-tengah kita Habib Quraisy, Habib Saleh Al-Hamid, para habaib yang lain, para kiai. Ini ada Kiai Maksum, para kiai-kiai yang lain, para tokoh-tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para panitia, ketua panitia dan kru-krunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas baik kepada jenengan semua. Masyarakat Wonorejo, juga para tokoh-tokohnya, para aparat pemerintah. Bapak Inggi, Pak Inggi tak hadir. Nah, hadir compong. Ora apa. Oke. Yang penting sombong ada Pak Nggih. Tanah apa kita hadir, yang penting sombong ada Pak. Ini kan sepenting. Kepada banser-banser, Masya Allah, banser-banser kita yang semangat mengawal kita, semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam lindungannya, amin Allahumma. Kepada Bapak Ibu semua jamaah Majelis Darul Mustafa Sunniyah, pengurus-pengurusnya, korda-kordanya, semoga selalu diberi keistiqomahan, sehat walafiat, teka hajat dunia akhirat, amin Allahumma. Selalu semangat, doakin pengurus-pengurus kula nikah, pengurus-pengurus majelis panika, doakin, mari semangat. Tapi ingin karo dua melolong, mentai beri kopi, mentai beri deran ketakun tak semangat, tak mandi dua nambean. Mungkin apa enten? Mas Tari paring deran,
Pengurus, penting pengurus nikah. Egi, kula ate kula nikah selalu asyukur dekat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah menjadikan saya pribadi sebagai bangsa negara Indonesia, rakyat Indonesia. Masya Allah, Indonesia ini rakyat-rakyatnya sangat pecinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat pecinta ilmu agama. Jenengan pikir dan bayangkan berapa ribu pondok di Indonesia ini, puluhan ribu pondok, semuanya berisi dan banyak isinya. Nggih napa boten? Mungkin napa punten? Engki. Anika nandakin, itu menandakan bahwasanya masyarakat Indonesia adalah pecinta-pecinta ilmu Allah Subhanahu wa taala. Juga pecinta-pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap ada kegiatan sholawat kepada baginda Nabi, tak langkin onceng, tak langkin undang, datang tibi. Saya rasa kuat aku beri undangan sampai datang orang sepanika kan sengki, kan merang langsung dah datang. Anika nanda akin bahwasanya masyarakat Indonesia adalah mayoritas pecinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gigula benempean nikah sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Anika barengin rasa cinta dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat satu cerita. Ada satu syekh dari kota Yaman kemudian pindah ke kota Makkah. Namanya Syekh Ismail Zain Al-Yamani Sumal Makki. Beliau bermimpi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpi beliau, baginda Nabi telah berkumpul atau sedang berkumpul dengan umatnya. Ada yang beberapa barisan, ya, beberapa golongan juga yang agak banyak, ada yang banyak, ada yang sangat banyak sampai tidak ada ujungnya. Cek banyak, isitung golongan, isitung kelompok ni cek banyak. Apolong sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Ismail ini bertanya kepada baginda Nabi. Saking kaget dan herannya beliau melihat kepada kelompok dan golongan tersebut, saking banyaknya, tidak ada ujungnya. Ya Rasulullah, golongan itu dari mana wahai Rasul? Baginda Nabi menjawab, itu golongan, itu orang-orang yang sangat banyak, tidak ada ujungnya, itu dari Indonesia. Dari Indonesia. Saya nanti bersama mereka dan kalian ini, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Inikah paling banyak ketibi orang Indonesia sepecinta ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakta menyatakan, bukti menyatakan bahwasanya tiap-tiap ada kegiatan-kegiatan Islami, kegiatan-kegiatan sholawat, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan baginda Rasul, itu pasti full, pasti banyak penggemarnya. Lah jenengan semua ini, ada yang dari Kencong, ada yang dari Yoso, dari keman ke aman, apolong sedung tempat. Siapa yang mengumpulkan kita di tempat ini? Apa sebab yang mengumpulkan kita di tempat ini? Tiada lagi adalah hanya ingin bersolawat kepada baginda Rasul. Ini kata kentro
along polong asolawat dak ka Gusti Kanjeng Nabi makilah beda sakit jogetan ni purusitong ya keasikan kan tidak bareng. Yang penting pondasinya adalah cinta dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Entape kan kula nerengaken sekone iki. Suatu kebaikan itu ada tempatnya, ada waktunya. Ini ingat-ingat nggih kali jenengan nggih. Suatu kebaikan sama saja wajib, sama saja sunnah. Nggih. Itu ada tempatnya, ada waktunya. Salat fardhu, salat duhur. Tempatnya di mana? Di tempat yang suci. Waktunya kapan? Ada waktunya mulai dari jam 12 azan zuhur sampai asar. Kalau ditempatkan di bukan tempatnya, meskipun sholat ini bukan jadi baik. Jadi coba panjenengan bajang duhur kan dengan baik. Panjenengan agak bajang duhur kan dengan sape. Sholat duhur di kandang sapi, along polong bi celat tengah bi kotor sape, asa apa tak sah, salah tak sah haram. Padahal sholat ini sholat bagus, tempatnya di mana dan waktunya kapan? Ingat. Sholat duhur bagus, tapi kalau dilakukan di waktu jam 10 jam 10 apa jam duhur haram apa tak haram? Haram. Benar sholat duhur wajib, benar sholat duhur diperintah oleh Allah, tapi waktunya kapan? Suatu kebaikan itu ada waktunya, ada tempatnya. Apalagi sesuatu yang biasa-biasa saja. Jadi kalau sesuatu diletakkan di bukan tempatnya itu sudah tidak baik. Okay. Sesuatu diletakkan di bukan tempatnya itu tidak baik sudah. Sholawatan misalnya, sholawatan ini tempatnya ya meskipun tak khosok ni sepani nah. Ini barengin kan jogetan kan bukan tempatnya kan nggih. Kina banten. Sholawatan sambil mahalul qiyam. Sambil mahalul qiyam sambil kok rokokan kan bukan tempatnya. Rokok. Nanon. Rokok oleh, rokok ni kau oleh. Rokok ni kau oleh, tapi tempatnya di mana? Masa rokokan di dalam masjid? Oleh. Masa rokokan di waktu baca Al-Quran? Bukan tempatnya. Bukan rokoknya yang haram, tempatnya keliru. Seperti itu. Maka dari itu kita dijadikan masyarakat Indonesia oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pecinta-pecinta ilmu, pecinta-pecinta baginda Rasulullah. Saya ingat Pak, saya ingat Bu, guru Abah Sadid, guru tua saya itu Abuyah Said Muhammad Al-Maliki di Makkah sana. Beliau pertama kali mendirikan pondok dan yang menghidupkan pondok beliau sampai sekarang adalah orang Indonesia. Ya, untuk orang Indonesia yang gimana? Teman juga. Kulai enggak? Toman tar ke Yaman, Tina. Toman untuk Yaman. Di sana itu ada pondoknya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Simtud Duror, Maulid Habsyi, beliau pengarangnya dan beliau wali kutub, wali besar. Pondoknya tidak ada isinya sekarang. Kenapa demikian? Orang-orang Indonesia tidak ada. Dulu ada yang mondok ke sana. Al-Habibana Habib Umar, guru kami, guru beliau juga, pertama kali ingin membuka pondok
diutus oleh Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf agar pergi ke Indonesia membawa santri Indonesia kepada Yaman, ke Yaman. Dan menghidupkan pondok Yaman pertama kali adalah santri dari Indonesia. Sampai sekarang hidup dan paling banyak santrinya dari Indonesia. Ini membuktikan bahwasanya orang Indonesia itu adalah pecinta-pecinta ilmu dan yang bisa menghidupkan tempat-tempat ilmu. Maka dari itu alhamdulillah kita dijadikan orang-orang pecinta ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, pecinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat cintaan. Allahumma shalli ala Muhammad